Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'u an nusyrika bika syai'an na'lamu wa undzubika min sakhatika wa nar la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bersamai kitab Al-Afat Al-Athariq, satu kitab yang membahas tentang bagaimana menaklukkan 7 penyakit jiwa. Kita sudah melewati 2 bab di pertemuan yang lalu-lalu, yaitu kita sudah melewati bab yang pertama, yaitu bab al-futur, yaitu bab yang membahas tentang bagaimana kondisi seseorang itu bisa lemah dalam agama, tidak punya giro dalam beragama. Lengkap sudah kita bahas dan kita lewati para jamaah sekalian. Kemudian kita sambung di bab yang kedua, yaitu bab tentang al-istijal, yaitu juga salah satu penyakit yang bisa menyerang siapapun, khususnya penyuruh kebaikan, yaitu namanya al-istijal, tergesa-gesa dalam beragama ini para jamaah sekalian. Kita juga sudah membahas mulai penyebabnya, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan seseorang terkena al-istijal, dampak negatifnya, sampai kemudian kita menutup pembahasan di bab al-istijal itu tentang bagaimana terapi mengatasi penyakit al-istijal ini para jamaah sekalian. Sempurna sudah 2 bab kita lalui, dan insya Allah malam hari ini kita masuk di bab yang baru, di bab yang ketiga, yaitu kita membahas tentang al-ittiba al-hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu para jamaah sekalian. Penyakit yang ketiga ini para jamaah sekalian, ini lagi-lagi mohon maaf bisa dan sangat mungkin menimpa, terkena kepada siapapun, khususnya orang-orang yang menyuruh dalam kebaikan, sekalipun dia orang yang alim. Dan mohon maaf, penyakit yang satu ini para jamaah sekalian, al-ittiba al-hawa ini, mengikuti hawa nafsu ini, selain bisa terkena kepada siapapun, tadi saya bilang termasuk orang-orang yang menyuruh dalam kebaikan, juga dampak yang lain yang harus kita perhatikan dari penyakit yang ketiga ini para jamaah sekalian adalah mampu merusak amal ibadah kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah habitat a'maluhum, jadi bisa hangus, bisa gugur amalan-amalan yang kemudian selama ini kita semasa hidup kita sudah kita lakukan. Nah para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa al-hawa ini punya 4 pendekatan, 4 pemahaman kata para ulama. Yang pertama, kecenderungan jiwa kepada apa yang dia sukai. Mohon maaf, biasanya orang sebelum nanti sampai pada tingkat dia jatuh cinta pada apa yang dia sukai,
apa yang dia cintai, Pak, biasanya kita punya tanda-tanda di awal. Biasanya jiwa kita ini cenderung suka kepada apa yang kita lihat. Jadi kalau ini kira-kira sudah ada pada diri kita, para jamaah sekalian, ini berarti sudah tanda. Ya, kita kalau melihat seseorang mungkin lawan jenis atau mungkin objek tertentu yang kemudian kita awali ada ketertarikan di situ, ya, ada kemudian semacam daya tarik, suka dan lain sebagainya, maka ini bisa jadi salah satu tanda kalau kita sudah mulai, para jamaah sekalian, indikasinya terkena al-ittiba al-hawa tadi ini. Ini pendekatan yang pertama. Kemudian pendekatan yang kedua, iroda. Apa iroda itu? Keinginan terhadap apa yang dicintai. Jadi kalau tadi pertama, Pak, biasanya kita baru sebatas suka, ya, melihat kok enak dilihat gitu. Tapi kemudian nanti bisa meningkat setelah kita kemudian suka, meningkat nanti menjadi cinta, Pak. Makanya ada istilah bahasa dari mata turun ke hati biasanya. Memang hal semacam ini juga ada, Pak, dalam bab semacam ini. Makanya kalau di bab tazkiyatun nafs seperti ini, para jamaah sekalian, ada satu bab yang harus benar kita waspadai, namanya al-ain. Ini, Pak, gangguan mata. Biasanya orang, Pak, itu bisa terkena sihir itu karena hanya dengan penglihatan. Nah, ini harus kita waspadai, Pak. Memang dalam bab tazkiyatun nafs ini, al-ain ini, Nabi sangat menekankan kita harus berhati-hati. Jadi ini dikasih, pertama suka biasanya, nanti ujung-ujungnya meningkat jadi suka, jadi cinta, Pak. Nah, ini pendekatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti kalau sudah kemudian mulai dari suka, terus kemudian jadi cinta, ya, karena mengikuti hawa nafsu tadi. Yang ketiga nanti bisa masuk ke dalam hati, Pak. Ini sudah tingkatan yang kemudian levelnya meningkat lagi. Jadi ada keinginan kemudian bagaimana supaya apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan itu tercapai. Puncaknya yang keempat, para jamaah sekalian, dari al-ittiba al-hawa ini, mengikuti hawa nafsu, adalah rasa cinta yang sudah menguasai jiwa. Nah, ini bahaya, Pak. Mohon maaf, biasanya orang kalau sudah al-ittiba al-hawa ini terdorong dan kemudian mengikuti hawa nafsu, mulai dari suka, terus kemudian nanti dia cinta, ya, keinginan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana kemudian dia berusaha untuk menggapai apa yang dituju. Puncaknya yang keempat, ini sudah tingkat paling atas, para jamaah sekalian, ingin menguasai. Nah, ini bahaya sekali, para jamaah sekalian. Monggo kita lihat dalam diri kita ada nggak keempat pendekatan ini. Kalau ada keempat ini, pendekatan ini ada pada diri kita, muhasabah, para jamaah sekalian. Ini suatu bab, suatu pembahasan yang kemudian kita tidak bisa sepelekan. Ya, masalah al-ittiba al-hawa ini, para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para jamaah sekalian, semua makna al-hawa itu kata para ulama, ya, ini berlaku bagi keinginan yang baik maupun buruk, kan begitu. Walaupun ini juga ditepis sebagian ulama, kan gitu. Ya, karena kalau al-hawa mengikuti hawa nafsu yang baik itu tidak bisa hanya sebatas kemudian kita mengatakan al-hawa, biasanya harus ditambahi kata-kata al-hawa al-hasan. Jadi keinginan nafsu yang baik, kan gitu, para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ittiba al-hawa ini, mengikuti hawa nafsu itu, Bapak, Ibu, itu tidak semua tercela. Ada kemudian hawa nafsu, kita mengikuti hawa nafsu ini yang kemudian terpuji, para jamaah sekalian. Ada, Pak, gitu. Nanti insya Allah kita akan bahas. Tetapi para jamaah sekalian, yang perlu kita garis bawahi, karena pendekatan pada bab ini adalah bagaimana terus kemudian al-hawa ini dalam hal yang buruk, Pak, dalam hal yang tercela. Ya, ini sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-135, Allah mengatakan di salah satu potongan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti asyuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, kata Allah, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap diri sendiri, wal aqrabin, juga termasuk terhadap ibu dan bapakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi penekanan? Lihat di akhir ayat ini Allah mengatakan fala tattabi'ul hawa
an ta'dilu wa inna ta'law au tu'ridun fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu hanya karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap apa segala sesuatu yang kita kerjakan para jemaah sekalian. Dalam ayat ini tentu jelas, Pak, secara tegas Allah memerintahkan kepada kita, ayo orang-orang beriman, tolong jadi saksi terhadap diri kalian sendiri. Ataupun menjadi orang-orang saksi, menjadi saksi orang-orang terdekat kita, untuk ibu, bapak kita, saudara-saudara kita. Jelas perintah Allah yang pertama, kalian harus jujur menjadi saksi. Dan kemudian Allah mengancam, jangan sampai kita mengikuti apa? Al-hawa, hawa nafsu yang buruk. Apa? Kemudian kita tidak berperilaku jujur, tidak berbuat adil, tidak berperilaku bijak terhadap sebuah kesaksian. Ya ini Pak, ini menjadi salah satu contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa al-hawa, mengikuti hawa nafsu yang tercela semacam ini, ya, ta'awanu, ya, dalam hal keburukan, saling tolong-menolong dalam keburukan itu, mohon maaf, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalimat Allah dalam surat An-Nisa ini para jemaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam sebuah hadis. Ini hadis ini insyaallah sering saya sampaikan. Ini juga termasuk Bapak Ibu mengikuti hawa nafsu yang tercela, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, itu adalah orang yang kemudian dia pandai mengevaluasi dirinya. Ya, kata dana nafsahu. Itu kalau dalam bahasa Arab itu orang yang kemudian suka menghitung-hitung betul, Pak. Dia timbang-timbang betul ini. Nah, ini orang seperti ini, kata Nabi, dibahasakan Nabi orang yang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut. Karena orang yang cerdas, Pak, dia kalau menimbang betul tentang dirinya sendiri sebelum dia dihisab sama Allah, dia memikirkan wa amila lima ba'dal maut. Nanti ini kalau dia mati, mohon maaf, kira-kira bekal apa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat apa kemudian penegasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu man atba'ahu nafsahu hawaha wa tamana 'ala Allah. Kemudian Nabi menegaskan dalam hadis ini lanjutannya para jamaah sekalian, sedangkan orang yang lemah, kata Nabi, adalah orang yang dirinya sendiri nafsahu hawaha, mengikuti hawa nafsunya, yang kemudian dia berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, Pak, penegasan dari Nabi, orang yang cerdas tadi orang yang suka mengevaluasi diri. Tapi orang yang lemah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah orang yang kemudian kecenderungan mengikuti hawa nafsunya. Dia menganggap Allah itu, apa yang dijanjikan Allah itu hanya angan-angan saja. Apa yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran itu cuma dongeng. Apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi itu hanya sebatas cerita bohong. Nah, inilah orang yang lemah, dan ini mengikuti hawa nafsu yang kemudian tercela, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya Bapak Ibu sekalian, orang yang kemudian mengikuti hawa nafsu tercela itu, ini yang kemudian sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh, Pak, orang kemudian mengikuti nafsunya itu, mengikuti nafsunya selama nafsu itu dalam kebaikan, Pak. Ya. Ada nafsu yang kemudian kita mengajak kita dalam kebaikan, Pak. Nanti kita akan masuk pada bab-bab, ya, bagaimana kemudian nafsu-nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak semuanya nafsu itu, Pak, nafsu yang buruk. Ya, ada nafsu mutmainnah, itu dalam surat apa, Pak? Al-Fajr, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya, dan seterusnya al-ayat itu, ya. Terus kemudian ada nafsu al-lawahmah, nafsu yang kemudian terus, Pak, apa namanya, mengajak dalam keburukan. Ya, ada nafsu lawamah bisu, nafsu yang jelas-jelas nafsu keburukan. Nah, itu ada pada jamaah sekalian, gitu. Jadi memang ada nafsu-nafsu yang kemudian kita boleh mengikutinya selama nafsu itu untuk kebaikan, Pak, gitu. Ya.
Ini tadi ayat-ayat dan hadis-hadis tentang bagaimana kemudian nafsu yang tercela, Pak. Al-hawa asu, mengikuti nafsu yang buruk, kan gitu para jamaah sekalian. Namun ada juga para jamaah sekalian al-hawa al-hasan tadi. Jadi nafsu, kita mengikuti nafsu yang kemudian terpuji, Pak. Memang agak sedikit aneh. Loh, Ustadz kok kemudian mengikuti nafsu itu terpuji? Memang ada para jamaah sekalian. Tapi ada indikatornya para jamaah sekalian. Indikatornya adalah yang mengikuti nafsu terpuji itu adalah hawa nafsu yang mengikuti syariat Islam dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, menyampaikan dalam salah satu hadis, ini hadis yang cukup penting para jamaah sekalian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yu'minu kata Nabi. Tidak punya iman ahadukum hatta yakuna hawa'ut taba'a lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang. Kalau ulama yang saklek itu, Pak, mengatakan tidak punya iman. Ya. La yu'minu, tidak beriman seseorang dikatakan. Atau kemudian tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'ut taba'a lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, kata Nabi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Pak, kalau kita merasa beriman, Pak ya. Tapi kemudian kita masih banyak mengikuti al-hawa bisu, nafsu yang buruk, Pak. Nafsu yang bertentangan dengan syariat, apalagi yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kata Nabi, kalau dalam bahasa hadis ini, iman kita belum sempurna, Pak. Patut dipertanyakan berarti. Karena tidak mungkin, Pak, orang beriman itu tidak mungkin bertentangan, Pak, dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang kemudian dibawa Nabi, sami'na wa ta'na. Ya, apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, sami'na wa ta'na. Kita tidak boleh, Pak, seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, Pak, sami'na wa asoina. Ya, kalau orang beriman itu sami'na, kami dengar, wa ta'na, kami dengar, kami taat. Tapi kalau orang kafir, sami'na, kami dengar, wa asoina. Apa? Kami mendengar tapi kami ingkar. Orang-orang kafir itu para jamaah sekalian. Ini hanya beda, sama-sama mendengar, tapi perbedaannya kalau orang beriman, wa ta'na, kami taat. Tapi kalau orang kafir, sami'na wa asoina, kami dengar, sama-sama mendengar, tapi wa asoina, kami ingkar setelah itu, kata orang-orang kafir. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu Bapak Ibu sekalian, ini penting, Pak, untuk kita pahami bahwa nafsu yang buruk ini, Pak, jelas diharamkan untuk kita mengikutinya para jamaah sekalian. Monggo kalau nafsu-nafsu yang baik, Pak, nafsu untuk berlomba dalam beribadah, fastabiqul khairat, Pak ya, kalau bahasa dalam Al-Quran, silakan siapapun orang boleh berlomba dalam kebaikan, Pak, tapi harus tetap apa, Pak, mengikuti norma-norma yang ada. Ya, contoh dalam hal ibadah, silakan orang berlomba dalam kebaikan, dalam hal ibadah, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh, Bapak Ibu, kemudian kita melanggar apa yang kemudian sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya. Kan jelas tadi, Pak, keterangan beliau di sini, nafsu yang terpuji itu yang boleh kita ikuti tidak boleh bertentangan dengan syariat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang, Pak, ngaku-ngaku, Pak, saya ini mengikuti Allah dan Rasulnya, tapi perilakunya tidak mencerminkan. Ya, saya kasih contoh, Pak, perbuatan bid'ah, perbuatan baru dalam agama, ya. Ini tidak boleh, Pak. Tapi orang mengemas jadi apa? Al-bid'atun hasanah, perbuatan yang baik dalam agama. Nah, ini tidak boleh, Pak. Kita lihat konteksnya dulu. Kalau hal yang menjadi ibadah makdhah sudah mutlak, tidak boleh ada tambah-tambah lagi. Ya, tidak boleh, Pak. Apa yang kemudian Nabi contohkan kita contoh. Apa yang Nabi perintahkan itu kita lakukan. Tidak usah ngarang-ngarang lagi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah apa yang aku perintahkan atau kemudian aku contohkan mana yang bisa memasukkan seseorang masuk ke dalam surga
atau kemudian memasukkan seseorang masuk ke dalam neraka, melainkan semua sudah aku sampaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada yang terkurang Pak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru kalau kemudian kita merasa ada yang kurang dari agama ini Pak, berarti kita menganggap Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini Pak khianat, kan gitu. Nah ini waspada Pak, ini bisa kemudian menyebabkan kita kufur Pak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hal contoh seperti itu Pak. Jadi ya jangan kemudian kita setiap melakukan perbuatan Pak, kita bersembunyi di balik kata ya ini nafsu yang baik, enggak juga Pak gitu. Tapi dalam hal yang baik yang jelas silakan, dalam hal ibadah, berlomba, berinfak, bersedekah, ya berbuat kebaikan, bermanfaat untuk orang lain, ini hal-hal yang mubah Pak, dibolehkan semua. Maka silakan kita berlomba dalam hal seperti ini. Tapi kalau kemudian kita al-hawa asu, ya mengikuti hawa nafsu dalam hal yang keburukan, maka kita diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak, kita akan masuk ke dalam faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu, para jamaah sekalian, terkena penyakit namanya al-hawa tadi ini Pak, mengikuti hawa nafsu yang buruk. Ya. Nah, ini perlu Pak kita ketahui setelah kita memahami istilahnya ternyata al-hawa al-su itu ya, mengikuti hawa nafsu yang buruk itu berbahaya Pak. Tadi sampai di awal saya mukadimai, ini selain kemudian bisa menyebabkan menyerang seseorang, ini bisa merusak amal soleh para jamaah sekalian gitu. Maka ya kita harus tahu Pak, apa sih kemudian faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu banyak mengikuti hawa nafsu, khususnya hawa nafsu yang buruk Pak gitu. Yang pertama, tidak membiasakan diri menahan keinginan sejak kecil Pak. Ya. Nah, ini kita masuk dalam dunia parenting Pak ya. Masuk dalam dunia tarbiyah, pendidikan dalam Islam. Kalau sampean ngelihat Pak, sekarang banyak orang, mohon maaf, terus kemudian perilakunya banyak cenderung misalkan mengikuti hawa nafsu yang buruk Pak. Itu biasanya sudah menjadi kebiasaan sejak kecil Pak. Kenapa? Apa satu hubungannya kok kemudian terbiasa sejak kecil kan gitu? Jelas ada Pak. Biasanya faktor seperti ini sejak kecil Pak, itu kebiasaan dituruti sama orang tuanya. Ya. Orang tuanya selalu mengatakan, ya ini anak kesayangan saya Ustaz. Jadi sejak kecil saya turuti apapun yang dia mau. Mohon maaf Pak, ternyata ini hal semacam ini punya dampak Pak. Secara psikologis nanti dia perkembangan tumbuhan anak itu Pak, dari kecil terus berkembang sampai dia nanti dewasa Pak, ini terbawa kebiasaan ini. Karena dia merasa saya sejak kecil selalu dituruti oleh orang tua saya. Saya minta apa dituruti orang tua saya. Bahkan saya minta sesuatu yang mahal sekalipun orang tua saya berusaha mencarikan bagaimana caranya supaya orang tua saya mampu membelikan itu. Memang Pak, kita sayang dengan anak pada zaman sekalian, tapi ternyata hal semacam ini, mohon maaf Pak, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya seperti Pak, membuat karakter anak sampai dia nanti tumbuh menjadi seorang yang dewasa, memaksakan Pak hawa nafsu. Jadi apapun yang menjadi keinginannya harus dia dapatkan. Saya perhatikan saja Pak. Mohon maaf, saya bicara seperti ini Pak, saya juga merasakan hal itu Pak. Saya punya anak Pak, anak saya nomor 1 itu. Saya sayang betul gitu Pak ya. Apapun yang dia minta, berusaha saya turuti selama saya mampu, saya bisa. Dan mohon maaf, akhirnya saya baru merasakan, oh ternyata hal semacam ini tidak baik. Ini menyebabkan anak Pak memaksa apapun yang dia inginkan, apapun yang dia mau harus terpenuhi. Sampai buktikan saja Pak, perhatikan anak-anak itu. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali ya. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung di sini. Sampai perhatikan Pak, anak-anak yang di luaran sana Pak ya. Kalau bahasa medisnya sekarang Pak ya, itu tantrum Pak. Ngerti tantrum Pak? Tantrum itu suka marah nggak jelas. Jadi kalau sampai lihat ada anak nangis, terus marah-marah nggak jelas Pak, itu karena keinginannya nggak dipenuhi Pak. Itu bahasa medisnya tantrum. Itu mohon maaf, itu faktor utama yang paling besar. Faktor utama paling besar Pak ya. Itu bukan anak itu nakal, bukan Pak.
Tapi faktor yang paling utama kenapa anak itu seperti itu, mohon maaf, itu karena orang tuanya terlalu banyak menuruti, Pak, apa yang diinginkan oleh si anak tadi itu. Dan saya merasakan itu, Pak. Anak saya sekarang itu ya terlalu sering saya turuti, Pak. Minta mainan, ya, minta apa yang dia inginkan, termasuk masalah ini, Pak, gadget, HP. Itu kalau dia sebentar saja, Pak, jauh dari ini gitu, gelisah, Pak. Gelisah. Ini kadang saya kok sudah malam, Pak, di kamar gitu, sebelum istirahat saya buka HP gitu. Terus istri saya juga buka HP gitu. Karena saya gelisah. Dia merasa tidak pegang HP soalnya. Terus kalau minta sesuatu apa gitu, Pak, terus kemudian saya sekarang belum bisa menuruti gitu, marah. Ya saya memaklumi, ya ini kesalahan dari saya kan gitu, para jamaah sekalian. Maka hal seperti ini, Pak, ini harus bisa kita cegah, para jamaah sekalian. Saya alhamdulillah sekarang, Pak, sudah memahami itu, belajar, Pak. Ya, tidak semua menjadi keinginannya saya turuti. Ya ini, Pak, karena ini faktor. Ya kita berharap, Pak, mudah-mudahan anak keturunan kita semua, para jamaah sekalian, tidak menjadi seperti ini, Pak. Tapi ini ternyata faktor. Makanya di dalam buku, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, Pak. Ya, itu Syekh siapa saya lupa penulisnya itu. Beliau mengatakan perbuatan seorang ibu, Pak, ya, ketika anak bayinya menangis, ketika anak kecilnya menangis kemudian minta diasih gitu, Pak, ya. Itu sebenarnya tidak dianjurkan untuk langsung diasihi, Pak. Karena ini menyebabkan anak terbiasa tidak sabar. Ini tarbiyatul aulad, Pak, ya, pendidikan anak dalam Islam. Dan saya coba itu, Pak. Di anak saya nomor 2 masih bayi, Pak, masih umur 3-4 bulan gitu. Saya bilang ke istri saya, tolong kalau nangis jangan langsung diasihi, Pak. Saya bilang jangan langsung diasihi. Coba kita kasih tarbiyah, pendidikan gitu, supaya dia lebih sabar gitu. Dan ini saya juga tunjukkan pada anak saya yang pertama, Pak. Ketika minta susu gitu, Pak, ya, tidak langsung saya turuti, nantilah saya ulur dulu, saya mainkan psikologisnya gitu. Supaya apa, Pak? Anda melatih kesabaran. Dan termindset dalam otaknya supaya apa? Setiap apa yang dia inginkan tidak harus selalu langsung terpenuhi. Makanya saya baca, Pak, di buku psikologis kepribadian, Pak. Saya dulu sebelum belajar agama banyak mempelajari psikologi kepribadian, psikologi klinis dan lain sebagainya. Saya membaca, Pak, bahwa faktor kebanyakan seseorang itu, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, Pak, menjadi penjahat, Pak. Itu karena faktor tadi, Pak. Orang tua di masa lalunya, di masa kecilnya, Pak, itu menuruti, Pak. Sehingga dia tumbuh kembang menjadi anak yang remaja, ya, kemudian dewasa, Pak. Itu punya mindset dalam dirinya. Apa yang aku inginkan harus terpenuhi. Naudzubillah sampai melegalkan berbagai cara. Ini, Pak, ini jelas faktornya. Nah, kalau hal seperti ini kan jelas, Pak. Dia memaksakan nafsunya, Pak, mengikuti al-hawa tadi. Ittiba al-hawa bisu. Mengikuti hawa nafsu yang buruk, pada zaman sekalian. Ini juga kita perhatikan saja, Pak, hal semacam itu. Oh iya ya, ternyata memang saya setelah membaca itu, Pak, faktornya, oh ya, memang hal semacam ini, Pak, bisa menyebabkan anak itu tadi, Pak, memaksakan kehendaknya, memaksa keinginannya. Makanya faktor di sini yang pertama adalah, Pak, ini biasanya karena orang tua, Pak, ya tadi terlalu banyak nuruti anak. Ya gimana Ustaz, sayang, dia bilang, saya ini sayang. Oh, ya tidak ada, Pak, orang tua yang tidak sayang dengan anaknya, kan itu. Tapi bukan berarti kemudian kita harus apa, Pak, ya tadi langsung menuruti semua apa yang menjadi keinginannya. Saya bisa bicara gini, Pak, saya juga melakukan itu, Pak. Tapi perlahan saya belajar, Pak, oh ya, ternyata memang ini menjadi faktor, ya, jadi faktor. Ya. Ini yang harus kita pahami, para jamaah sekalian. Ini faktor yang pertama, tidak membiasakan diri menahan keinginan sejak kecil, Pak. Nah ini, jadi dibiasakan, Pak. Dari sekarang, itu ya, tolong jangan apa-apa diiyakan, Pak. Gitu. Ya. Termasuk kalau orang lain, Pak, orang lain butuh pada kita, jangan apa-apa diiyakan, Pak. Ngomong Jawa, ngomong garetuman, jadi kebiasaan. Pak. Ini yang pertama, para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua, faktor yang menyebabkan seseorang itu
apa namanya Pak, menjadi al-hawa, al-ittiba al-hawa, mengikuti hawa nafsu itu Pak. Yang kedua karena bergaul dengan orang yang diperbudak hawa nafsu Pak. Nah ini punya pengaruh Pak. Sampean Pak biasa saja Pak, kehidupannya selalu legowo Pak, sabar gitu Pak ya, tidak pernah menuntut itu. Tapi mohon maaf, suatu ketika sampean kenal dengan orang yang kemudian gini Pak, diperbudak hawa nafsu, apa-apa harus kesampaian, apa-apa harus terpenuhi, ingin apa ingin itu harus tercapai Pak, sampean bisa terbawa nanti. Sampean perhatikan saja. Hal semacam ini para jemaah sekalian itu Pak punya dampak memang ya, perkembangan sensitivitas dan karakter orang yang kemudian sangat kuat itu Pak, itu bisa dipengaruhi oleh pergaulannya. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam salah satu hadisnya Pak ya, ar-rijalu dini khali. Agama seseorang itu Pak tergantung siapa kanan dan kirinya. Kalau kanannya terus kemudian orang yang sabar ya, orang yang kemudian istilahnya ya, orang yang tidak suka Pak, tidak suka memaksakan hawa nafsunya, itu insya Allah akan terbawa seperti itu. Tapi kalau kemudian kanan kirinya orang yang kemudian beringas gitu ya, atau istilahnya kasar gitu, nanti kebiasaannya akan seperti itu Pak. Apalagi Pak kalau kanan kirinya teman-temannya ini Pak hidupnya mewah, kita ini hidupnya biasa Pak, terus kanan kiri kita orang yang kemudian serba kecukupan, mobilnya bagus ya, rumahnya bagus, istrinya cantik, lebih dari satu lagi misalkan kan itu Pak ya. Terus kita sering bergaul Pak dengan seperti itu, tidak bisa menahan diri. Loh sampean terbawa loh Pak. Minimal sampean mau coba-coba nanti. Dengan cara apa? Al-hawa tadi Pak, mengikuti hawa nafsu, terbawa kan. Berbagai cara nanti. Tidak tahu ikut pesugihan, naudzubillah. Ya, tidak tahu ikut apa sekarang Pak? Di apa itu Pak? Judi online dulu Pak namanya? Slot. Ya. Itu Pak kan banyak orang sekarang kepegang polisi Pak karena slot Pak, perjudian. Ini depan ini Pak, orang warung-warung ini Pak. Ya. Walaupun bukan orang yang Pak yang nyawa warung kita ini, tapi orang-orang ini Pak, tukang-tukang becak, mohon maaf, tukang-tukang rombeng itu Pak ya, mohon maaf, itu banyak Pak yang kepegang. Karena slot Pak, judi tadi itu. Itu banyak Pak. Saya kemarin juga habis ngurusi Pak, ada yang satu pegang keluarga saya, membantu mengurusi Pak ya, membantu mengurusi, nah itu ada Pak. Maka diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mawas diri Pak. Dalam sebuah hadis itu saya tidak terlintas hadisnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengingatkan Pak ya, secara bahasa Indonesianya, terjemahannya, kalau dalam urusan akhirat Pak, kata Nabi, tolong jangan lihat orang yang Pak di bawah kalian, urusan akhirat Pak ya. Kalau urusan akhirat kalian harus lihat orang di atas kalian. Tapi kalau untuk urusan dunia, lihat orang yang di bawah kalian. Kita Pak merasa hidup kita kurang, Ustaz, susah sekali, hutang banyak, beban hidup banyak gitu. Terus sampean lihat orang yang di atas sampean Pak, orang yang CEO atau direktur utama, ya, CFO dan sebagainya Pak, yang semua sebuah kecukupan, bahaya. Itu urusan dunia Pak. Tapi kalau sampean beban hidup banyak, masalah banyak, sampean lihat orang yang di bawah ke sampean Pak, oh iya ternyata orang di bawah saya ini masih banyak yang lebih susah daripada saya. Sampean insya Allah Pak, kata Nabi, terselamatkan dari hal yang diharamkan sama Allah. Tapi kalau dalam urusan akhirat, kata Nabi SAW, lihat orang di atas kalian. Oh ini Bapak ini kalau pagi Pak, jam 3 subuh sudah nyalakan masjid Pak, lampu AC, kok saya tidak bisa? Nah sampean lihat itu Pak, boleh. Jangan lihat orang yang di bawah sampean. Maka jelas kata Nabi di sini para jamaah sekalian, pergaulan itu punya dampak untuk orang yang kemudian mengikuti al-hawa tadi, hawa nafsu. Awas, berhati-hati kita dalam semacam ini. Karena ada orang Pak, mohon maaf, merasa aman-aman saja. Nanti belum lagi Pak, syubhatnya masuk, setannya masuk. Iya ya, ngerti ngono aku ket biyen lah
melok cara kok ngene. Wah, ini bahaya, Pak. Ini setan, Pak, seger, Pak, lihat-lihat semacam ini, teman-teman sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini faktor yang kedua, Pak. Ayo kita harus waspada. Yang dapat menyebabkan seseorang itu, Pak, al-hawa, itiba al-hawa ini mengikuti hawa nafsu adalah bergaul dengan orang yang diperbudak hawa nafsu. Jadi kalau milih teman, Pak, pilih-pilih memang. Bisa nggak ya teman ini, orang ini membawa atau membantu saya sama-sama kita masuk ke dalam surganya Allah. Nah, kalau dalam bab tazkiyatun nufus itu, Pak, ukhuwah fillah, ya, bersaudara karena Allah. Itu harus nyambung, Pak. Apa? Saya sering pakai bahasa bersatunya ruh dengan ruh, Pak. Jadi benci orang itu karena Allah. Kalau cinta sama orang juga karena Allah, Pak. Jadi nyatu gitu para jamaah sekalian. Nah, kalau dari awal sampean kenal memang, oh ya orang ini lebih banyak mundorotnya ya. Lebih banyak menjerumuskan kita dalam hal ini tidak baik, ya sampean tinggalkan, Pak. Minimal sampean berhati-hati. Ya kita berusaha menjaga jarak, Pak. Sampean kalau tidak bisa jaga jarak terbawa nanti, wah bahaya. Ya, di bab tazkiyatun nufus yang lain itu, Pak, dari apa namanya, ada bab namanya sumumul qulub, racun-racun hati. Rusaknya hati seseorang itu, Pak, hancurnya hati seseorang itu salah satu faktornya adalah fudul muqalladhah, berlebihan dalam bergaul. Jadi bergaul itu, Pak, juga dalam Islam dia apa, Pak? Diatur. Tidak boleh, Pak, sembarangan terus kemudian semua orang kita anggap kawan. Oke, kita bersaudara, Pak, tapi harus kita bedakan mana saudara sama Islam, Pak, umat muslim ini. Mana yang kemudian kita bisa jadikan teman dekat, Pak. Tidak boleh sembarangan orang. Ini sampean punya dampak nanti. Berapa banyak, Pak, kemudian orang salah bergaul, mohon maaf, salah bergaul, Pak, hidupnya jadi rusak. Orang alim, terus, Pak, banyak bergaul sama orang-orang alim maksiat, orang yang suka ke diskotik, rusak, Pak. Tinggal tunggu waktunya. Kan pilihannya cuma dua. Sampean bisa bawa orang itu beriman pada Allah, taat beribadah, atau sampean terbawa, Pak. Nah, ini waspada pada sahabat sekalian. Nah, kita lihat banyak, Pak, ya, artis-artis televisi itu sudah hijrah, meninggalkan dunia malam, dunia artis gitu, Pak. Terus tidak kuat imannya, salah dalam pergaulan, balik lagi, Pak, joget-joget tidak jelas seperti itu. Ya, ya ini memang pergaulan, Pak, banyak pengaruhnya. Ya, makanya Nabi SAW menekankan apa? Ar-rijalu dinini khali. Ya, agama seseorang itu apa? Tergantung siapa kanan kirinya, Pak. Ini yang kedua, para jamaah sekalian. Kemudian faktor yang ketiga, para jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faktor yang menyebabkan seseorang al-itiba al-hawa itu karena, Pak, faktor dangkalnya pengetahuan tentang Allah dan hari kiamat. Nah, ini, Pak. Jangan heran, Pak, kalau ada orang ya terus kemudian susah dibilangi, apa istilahnya, bebel, Pak, dikasih tahu, dikasih nasihat ini itu tidak mau, Pak, ya. Biasanya, mohon maaf, orang semacam ini, Pak, minim pengetahuan, apalagi masalah ilmu agama, Pak. Tidak baca Quran, tidak mengkaji hadis-hadis Nabi. Apa ya ancaman Nabi kalau kemudian kita terlalu banyak mengikuti hal-hal yang menjerumuskan kita dalam nafsu-nafsu yang buruk? Apa ya kemudian ancaman Allah dalam Al-Quran, terus kemudian bagi kita orang-orang yang terus kemudian banyak mengikuti hawa nafsu yang buruk, Pak. Nah, ini orang seperti ini, Pak, ini biasanya memang karena dangkal, Pak, tidak punya pengetahuan, diajak ngaji tidak mau, ya. Kalau diajak ngaji milih-milih sopo ustate kan itu. Nah, ini tidak boleh, Pak. Kita lihat mana ya kalau sekiranya baik, Pak, kita mampu mencerna, kita ambil, Pak, siapapun ustadznya. Jangan pilih-pilih, Pak. Karena mohon maaf, orang seperti ini, Pak, nanti karena tidak punya pengetahuan, dangkal ilmunya, Pak, akhirnya dia tidak tahu apa ya yang dijanjikan Allah pada hari akhirat nanti. Apa ya ancaman Allah yang kemudian terjadi bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan biasanya orang-orang tidak paham, Pak, ya. Yang bahaya kalau orang yang paham, Pak, ya. Lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau dalam surat As-Saff itu, Pak, ya, ayat yang kedua. Berbeda, Pak, hukumannya orang yang faham dengan orang yang tidak faham, Pak. Orang tidak faham mahfum, Pak, ya, mahfum, ya, kita maklumi kan gitu, Pak, ya.
Tapi dia punya kewajiban Pak, harus cari tahu apa sih yang dijanjikan oleh Allah, apa sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu Pak. Karena tidak boleh Pak terus kemudian dalam hidup ini kita pasif gitu saja, sudahlah ngikuti saja kan gitu. Hidup ini diatur Pak, agamanya diatur, beragamanya ya. Maka orang beriman pada jamaah sekalian dia harus waspada betul Pak dalam hal semacam ini. Ini yang ketiga Pak. Tadi faktornya orang yang al-ittiba, al-hawa, mengikuti hawa nafsu Pak, itu faktornya karena dangkalnya ilmu Pak ya. Maka penting Pak kita mengkaji ilmu itu, ilmu apapun Pak, apalagi ilmunya Allah ini Pak ya. Ya semua ini kan ilmunya Allah Pak ya. Ilmunya Allah. Hal apa? Hal ekonomi, ya, dalam bisnis, sains dan sebagainya. Itu ilmunya Allah semua Pak gitu. Bagaimana mungkin kemudian kita belajar ilmu-ilmu yang lain seperti itu Pak, kemudian ilmu utama din ini Pak kita tinggalkan kan gitu. Saking pentingnya ilmu, makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an fas'au ila dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian tidak tahu terhadap suatu hal, tanyakan pada orang-orang ahli ilmu Pak. Jangan ngarang Pak. Karena banyak orang ahli ilmu pun masih ngarang Pak. Ya, masih ngarang banyak Pak. Orang faham tentang agama Pak, ngarang itu masih banyak. Ya, sholat sampai 2 kali, apalagi sudah sholat sekali diulangi lagi sholatnya. Ini ngawur Pak. Jadi kita juga harus berhati-hati Pak dalam hal semacam ini. Ya kalau orang yang tidak ngerti Pak, kita maklum Pak. Ini orang yang paham, maka kita harus berhati-hati Pak. Milih-milih gitu. Kemudian yang keempat para jamaah sekalian, faktor yang menyebabkan orang al-ittiba al-hawa ini tidak mendapatkan peringatan ketika berbuat khilaf Pak. Nah ini kita punya kewajiban Pak, amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah kita ini Pak? Kita ini kalau dalam bahasa hadis Nabi itu kullu bani Adam khata'u. Setiap anak cucu keturunan Adam Pak ya, kita ini Pak manusia ini. Itu kata Nabi pasti berbuat salah. Pasti berbuat salah. Siapa di antara kita yang bisa menjamin diri kita bersih Pak di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi Pak ustadz-ustadz yang ceramah Pak atau di atas mimbar itu apa dikira tidak punya salah? Banyak Pak kesalahannya. Dosanya banyak. Tapi Allah masih berbesar hati Pak untuk menutupi aib-aib mereka. Dan itu kata Nabi memang sesuatu yang wajar. Manusia salah itu biasa Pak. Makanya Nabi kemudian apa? Melanjutkan hadisnya. Wa khairu khata'ina tawabun. Sebaik-baik orang buat salah itu Pak, dia sadar terus dia istighfar memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh Pak terus kemudian orang itu merasa dirinya bersih Pak dari dosa. Bisa jadi Pak orang yang kita caci, orang yang kita maki Pak, ternyata dia lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding kita nih Pak yang mudah mencaci, lisan kita nih yang suka kotor Pak, caci maki orang. Sebar aibnya orang sana sini. Bangga lagi Pak. Ini awas loh Pak, kita ini dosa loh Pak. Makanya Nabi SAW mengatakan, man satara muslim satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib saudara muslimnya di dunia, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutupi aibnya dunia dan akhirat. Para ulama Pak mengomentari hadis ini. Oh ternyata maksud Nabi SAW itu Pak, ini hadis Pak filter untuk kita. Kita tuh jangan bangga nyebarkan aib orang. Kalau ternyata aib kita ini banyak Pak, ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang orang Pak tidak paham Pak hal-hal semacam itu. Makanya Pak, faktor yang keempat ini, orang yang kemudian al-ittiba al-hawa Pak, itu tidak ditegur ketika dia buat salah Pak. Nah maka kita pakai kewajiban Pak, punya kewajiban. Kalau ada saudara muslim kita berbuat salah Pak, khilaf, dosa kecil, dosa maksiat Pak, tegur yang baik. Panggil Pak. Akhi, sini Pak. Antum ada salah ini. Antum ini, antum itu. Lo enak loh Pak. Islam itu Pak mengajarkan tabayun. Jangan Pak ada ustadz bangga. Apa? Surat Al-Ankabut. Haziban nasu aitraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Ayat ini 1400 tahun lalu misalkan. Sudah diturunkan oleh Allah bagi orang-orang yang suka berbohong. Ente lupa ada surat yang lain. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
In ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Kalau ada sesuatu Pak, tabayun, panggil orangnya. Jangan bangga sampai ngejar menyebarluaskan aib. Kita Pak memang diperintahkan kalau ada saudara muslim kita salah, amar ma'ruf nahi munkar, tegur. Tapi dengan tegur yang baik Pak. Jangan orang di atas mimbar diteriaki, "Ustadz kamu tuh bohong," misalkan. Tidak boleh. Ini terjadi Pak di masjid, salah satu masjid saya lah. Tidak boleh Pak. Ada khotib Pak pada saat itu. Terus ada kurang Pak dalam bacaan sholatnya. Terus ditegur Pak di muka umum selesai Jumatan. Ini tidak mencerminkan akhlak yang baik Pak. Nabi tidak, akhlaknya tidak seperti itu loh. Terus kemudian kalau adalah seperti itu Pak, ada kesalahan pada orang lain. Mulut kita ini mudah mencaci orang lain, menghardik orang lain, menghasut yang lain. Antum ini belajar agama di mana ya akhi? Islam tidak mengajarkan seperti itu Pak. Wallahi saya bicara di atas mimbar ini. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan ayo tabayun ada masalah. Jangan terus kemudian kita Pak bangga nyebarkan aib orang. Iya kalau benar, dia kalau salah. Kan cuma dua Pak. Kalau benar itu ghibah, kalau salah itu fitnah. Dan kalau bahasa dalam Al-Quran fitnah itu Pak, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu Pak lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi Pak, ayo konteksnya nih Pak, kita masuk lebih dalam. Siapa di antara kita yang tidak punya salah ya akhi? Bisa jadi Pak, orang yang ceramah di depan seperti saya nih Pak, dan ustadz-ustadz yang lain Pak, itu dosanya lebih banyak dibanding antum-antum ini Pak. Tapi bagaimana cara kita menegur yang baik? Islam mengajarkan tabayun. Panggil orangnya. Jangan terus kemudian Pak apa? Ngeflorkan. Di-share lagi di media sosial. Ini Pak, ini hal semacam inilah mau kemudian apa Pak? Merusak agama ini. Memecah belah agama ini Pak, ya orang seperti itu Pak. Persaudara di antara kita Pak, rusak itu karena hal semacam ini ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, melalui majelis ini Pak, dirubah Pak sikap dan akhlak kita. Saya tidak punya tendensi Pak. Saya peduli dengan antum semua. Kita ini bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Antum punya kekurangan, saya punya kekurangan. Tapi ayo Pak, kita ini orang-orang yang mengerti agama, mengerti din Pak. Lakukanlah apa yang dicontohkan oleh Nabi. Makanya ayat dalam Al-Quran Pak, udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islam secara keseluruhan Pak. Jangan setengah-setengah. Sering saya bahasakan. Masuk Islam Pak keseluruhan. Jangan kayak aqua ini Pak, air mineral ini. Dilihat, ini sisi mana yang menguntungkan buat saya ambil. Yang tidak menguntungkan saya buang. Tidak boleh Pak Islam seperti itu. Nah orang yang memilih-milih dalam agama tidak udkhulu fi silmi kafah, apa Pak? Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Berarti orang seperti ini Pak mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu perilakunya gitu Pak. Cari celah. Mana yang bisa saya masuk, menggoda saya masuk di situ. Maaf sekali Pak, saya tidak punya tendensi. Saya bicara kalau Allah kalau Rasul dari tadi Pak. Karena kita bicara Pak alitiba al-hawa Pak ya, masalah hawa nafsu ini. Maka hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, ini faktor-faktor yang kemudian bisa Pak menyebabkan seseorang tadi Pak terkena tadi Pak yang namanya alitiba al-hawa. Condong dalam mengikuti hawa nafsu para jamaah sekalian ya. Di poin yang keempat ini Pak, tidak mendapatkan peringatan ketika berbuat khilaf Pak ya. Jadi kalau ada saudara kita salah Pak, tegur saja, tapi tegur yang baik, dipanggil Pak, jangan di muka umum Pak. Oh, Anda itu salah gini, jangan. Islam tidak mengajarkan seperti itu ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Ali Imran Pak ayat 104, wa lantakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun ya. Memang di antara kita Pak perlu harus ada orang yang tegas Pak ya, nahi mungkarnya. Memang harus ada Pak. Dan ini bukan kepada satu dua golongan, siapapun di antara kita Pak gitu ya. Kita di tengah jalan Pak ada perampokan Pak, ada pembegalan, masa mau kita diam? Kan tidak boleh Pak. Minimal kita membantu cari masa gitu Pak ya. Ini kewajiban kita semua ya. Tapi dalam hal tertentu Pak, konteks-konteks yang lain Pak, yang bisa ditabayunkan, tabayunkan Pak. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat An-Nahl Pak ya, di ayat yang terakhir itu. A'udhu ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'idatul hasanah. Ayo tolong serulah manusia itu kepada kita, kepada Allah Pak, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah Pak. Ya. Rabbika sabibil hikmah
wa mau'izatul hasanah, dan kemudian pengajaran yang baik. Ya ini ayat dalam Al-Qur'an loh, Pak. Masa kita tidak sampai ngaji bab masalah ini ya? Jadi Pak, ngajak orang nahi mungkar sama orang itu juga harus punya cara, Pak, tidak boleh sembarangan ya. Nah, hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Pak 4 poin ya, faktor-faktor yang menyebabkan seseorang biasanya terkena al-ittiba'al hawa, Pak ya. Monggo kita renungi kita bersama, Pak, para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala terhindar dari sifat-sifat semacam ini, Pak, dan faktor-faktor yang semacam ini. Ya, sebelumnya masih ada 2 poin lagi, Pak ya, tapi karena waktunya habis, insyaallah nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Baik, saya rasa cukup para jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keimanan takwaan kita, khususnya pada diri pribadi saya, dan menjadikan kita senantiasa istiqomah di atas iman dan Islam, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.